sentencia. Jalankan. Kakak, apakah pemberani itu si angin puyuh hitam? Kakak Liutang, angkat direktur. Ikuti si hitam besar untuk membuka jalan. Selamatkan aku, cepat datang. Cepat tangkap bandit-bandit ini. Hati-hati. Edi, Jangan sakiti kakakku. mereka orang kita, jangan sakiti mereka. Pergi. Cepat tangkap mereka. Maju, cepat. Lebih cepat, ayo saudara-saudara. Cepat. Kakak, di depan ada sungai besar yang menghalangi jalan. Apa yang kita lakukan sekarang? Edi, turunkan aku cepat. Saudara-saudara, di sini ada kuil. Mari istirahat di sini. Cepat datang kenalan dengan Kakak Chow. Kakak Chow. Kakak. Ayo kakak tersayang, bangun. Kakak. Kakak tersayang. Kakak. Apakah kita bertemu dalam mimpi? Jika bukan karena penyelamatanmu, Song mungkin sudah mati hari ini. Kakak,
Jika kau ikut denganku ke Gunung Liang, kau tak akan menderita hari ini. Siapa si hitam besar yang paling banyak membunuh itu? Edi, kemari. Berlututlah di depan kakak Cao. Jadi kau Raja Langit Cao. Kau kakaknya Song. Jadi kau juga kakak besarku. Ayo bangun, bangun. Dia penuh luka parah. Aku baru saja melihatmu dalam penyelamatan eksekusi. Kau seperti kata namamu, kuat dan pemberani sekali. Kakak Herman, kemari. Beri hormat kepada kakak Cao dan semua pemberani. Herman memberi hormat kepada kakak Cao. Terima kasih kepada semua pahlawan. Silakan bangun. Herman si pelari cepat direktur penjara. Dengan jimat kecepatannya dia tercepat di dunia. Kakak tersayang, saudara-saudaramu semuanya hebat. Apakah itu kakak Song? Kakak! Kakak Song! Kakak Yanto. Kakak! 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 Aku sangat merindukanmu, kakak. Saudara-saudara, saudara-saudara, Aku tak menyangka tak lama setelah meninggalkan Gunung Liang, kau akan bertemu banyak pahlawan. Kakak, sejak kau mendapat masalah hukum dan mendengar bahwa kakak Herman ditangkap, kakak Edi mencariku sekali. Dan setelah itu aku tak tahu kabarnya. Aku gelisah tapi tak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Aku hanya bisa pergi mencari kakakku. Aku pergi ke perkebunan Mutua. Aku kumpulkan banyak teman. Dan hari ini kami hendak menyerbu Jiangzhou untuk menyelamatkanmu. Aku tak menyangka para pemberani ini sudah menyelamatkanmu. Aku berani bertanya, apakah para pahlawan ini dari Gunung Liang? Dan pemimpin mereka adalah Raja Langit Cao? ini kakak Cao. Kalian semua masuk ke kuil untuk memberi hormat. Hari ini langit bermata, mengizinkanku menyelamatkan Song dan Herman. Dan juga bertemu banyak pahlawan dan orang-orang terkemuka. Si garis putih di ombak Yanto, Heri si tukang perahu, Darman si kecil tak terhentikan, Ucok yang tak terhentikan, Eka si harimau sakit, Rian si naga gua, Gunawan si penggulung sungai, Sarip si naga penggulung sungai, Taufik si hakim kematian. Aku Cao dan 16 lainnya, Ilikui. Kita semua 29 berkumpul di kuil naga putih. Langit yang ingin memperkuat Gunung Liang kita, untuk membantu kita menegakkan keadilan, merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Hari ini kita semua di sini. Siapapun yang ingin melawan para penindas, minumlah cangkir ini bersamaku dan naiklah bersamaku ke Gunung Liang. Hari ini adalah pertemuan kecil para pahlawan di kuil naga putih. Bersulang. Song, mengapa tidak makan? Sampai hari ini, apakah kau masih tidak mau ikut ke gunung denganku? Kakak, semua pemberani. Kebaikan yang kalian tunjukkan kepada Song sedalam laut. Jika aku tidak pergi ke gunung bersama kalian, bagaimana aku bisa membalas kalian? Hanya saja, Song sangat membenci Sudirman itu. Berulang kali dia menghasut dan memasang jebakan terhadap kita. Bagaimana bisa aku tidak membalas penghinaan besar ini? Hari ini Song memohon sekali lagi kepada kakak dan kepada semua pemberani untuk melakukan kebaikan besar lain untukku. Menyerang pasukan Wu Wei dan membunuh Sudirman. Dan membantuku melampiaskan dendam ini. Setelah itu, Song akan pergi ke gunung bersama kalian tanpa ragu. Baru saja kami menyerbu halaman eksekusi. Dan baru saja kami memukul mundur pasukan resmi. Ini hanya bisa dilakukan sekali, tidak 2 kali. Sudirman pasti sudah waspada.
Kakak, lebih baik kau ikut denganku dulu ke gunung. Saat kita kumpulkan lebih banyak orang, bergabung dengan Wuyong, Gongsun, Lin, dan lainnya, kita akan kembali membalaskan dendamu. Tidak akan terlambat. Tidak, Kakak. Jika kita kembali ke Gunung Liang, kita tidak akan bisa kembali lagi. Pertama, Jiangzhou dan Gunung Liang jauh. Kedua, jika waktu berlalu lama, Bupati Jiangzhou pasti akan bersiap, akan mempersulit tindakan kita. Lebih baik memanfaatkan moral di Jiangzhou yang rendah dan menyerang sekaligus untuk meraih kemenangan. Matikan lampu. Maju. Kakak, di sana. Ada cukup banyak tentara. Kakak, gang kecil itu tempat tinggal Sudirman. Di mana Eka dan Hojian? Mereka sudah menyusup ke rumah itu. Mereka hanya menunggu kedatanganmu. Baiklah. Apakah kau melihat Si Yong dan Du? Mereka berjaga di luar gerbang kota. 3 bersaudara Ruan. Ya, Liu Tang. ya. Ikuti rencana. Tenang kakak, serahkan pada kami berempat. Cepat. Tumpuk, cepat. Buka cepat, buka. Rumah tetangga terbakar, buka cepat. Kebakaran! Di mana? Ayo lihat, Kakak tersayang. Lihat, siapa ini? Bukan Sudirman. Kau menipuku. Wahai pemberani, maafkan aku. Maaf, aku kakak laki-lakinya Suparman. Aku tahu adikku telah melakukan banyak kejahatan. Aku tidak mendidiknya dengan baik. Aku mohon kepada kalian semua pemberani, agar kalian memaafkan adikku dan memberinya hidup. Bangun. Ini Suparman, seorang dermawan besar. Dia kakak laki-lakinya. Lepaskan ikatannya. Aku akan bunuh kau. Edi, jangan bunuh orang tak bersalah. Biarkan dia pergi. Sudirman telah menindas dan menguras rakyat. Lebih baik kita ambil semuanya. Bagus sekali, seharusnya begitu. Ayo saudara-saudara, ambil semuanya. Tutup pintu air. Kakak, ayo cepat. Kakak, cepat. Apakah ada saudara lain di belakang? Tidak. Ayo kakak, cepat. Di sana ada kebakaran? Ya. Tuan, apakah di sana ada kebakaran? Bukankah itu alamat Jiangzhou? Tukang perahu, tukang perahu. Tukang perahu, kemari. Bawa aku ke sana. Apakah kau Hakim Sudirman benar? Siapa kau? Hakim Sudirman, lebih baik jangan tanya. Rumahmu terbakar. Aku sudah menunggumu di sini. Cepat naik ke perahu.
Tuan, Apa yang kalian lakukan? Tuan. Kakak, aku kakekmu Yanto. Kakakku ada sesuatu ingin disampaikan kepadamu. Wahai muda, siapakah kakakmu? Kakakku adalah sekretaris Song. Selamatkan aku, tolong. Sarip si naga penggulung sungai sudah menunggumu lama. Pahlawan muda, maafkan aku. Aku akan berikan apa yang kau mau. Kumohon biarkan aku hidup. Ayo, silakan. ambil lagi ya. Kali ini berkat kakak laki-laki tertua, kami kembali dengan kemenangan tanpa cacat. Tidak. Bukan hanya tanpa cacat, tapi juga dengan banyak kekayaan. Ini adalah jarahan kami. Aku belum cukup membunuh. Hanya Sudirman Keparat itu yang kurang. Cepat atau lambat aku akan bunuh dia. Ah, kakakku tidak membiarkanku membunuh dengan leluasa. Kakak tersayang, Tenang. Sudirman telah melakukan banyak ketidakadilan. Langit akan menghukumnya. Pasti dia akan mati di tanganmu. Kakak, kami menangkap Sudirman. Kakak, kami bawa Sudirman Keparat itu. Kakak, kami bawa orang ini. Sudirman, aku tidak punya dendam atau konflik denganmu. Mengapa kau sakiti aku berulang kali? Dan bahkan kau buat Kusno meracuni kami berdua, aku dan Herman. Karena kau sudah banyak membaca para bijak, mengapa kau melakukan hal-hal beracun ini? Aku tahu orang memanggilmu Sengat Tawon. Hari ini, aku akan cabut sengat ini darimu. Dasar tidak tahu untung. Aku akan pukul kau, dasar pembangkang Keparat. Aku pukul kau. Ayah sudah memperingatkan kita berulang kali. Jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri sendiri. Tindakan Keparat ini. Aku sudah dengar tentang Song sejak lama. Sejati. Pemberani, dermawan, menyelamatkan yang membutuhkan. Kau tidak punya dendam. Mengapa kau pergi menyakitinya? Kakak, aku kira kau orang jujur. Buddha wajah kuning, aku tidak menyangka kau juga bodoh. Apa katamu? Biarkan aku bertanya. Dia menulis puisi hasutan, bersekongkol dengan bandit. Itu pemberontakan. Aku sebagai perwira lokal. Apakah aku bisa berpura-pura buta? Apakah aku salah karena membuka topeng gilanya? Kau memutarbalikkan fakta. Kakak, meskipun jabatanku rendah, istana telah berbaik hati kepada keluarga kami. Kau lawan ayah kita? Kau tak takut hukuman akan menimpamu? Kakak! Ayah! Aku mohon maaf atas nama adikku yang durhaka. Kakak! Apakah aku harus mengabaikan pemberontak Song itu dan membiarkannya menyerang istana? Ayah, bertindaklah seolah-olah kau tidak punya anak laki-laki ini. Dan aku tidak punya saudara laki-laki ini. Kakak! Meskipun kau mati, aku tidak akan mengunjungi kuburanmu. Song, hari ini aku jatuh ke tangan kalian para bandit. Ini nasib burukku. Jika kalian benar-benar pria sejati, beri aku kematian cepat. Kakak tersayang, sekarang adalah waktumu membalas dendam. Bagus! Bagus. Lihatlah perwira berwajah kuning itu.
Biasanya dia memandang kita dengan hina. Aku tidak menyangka hari ini akan tiba. Perwira, apakah kau datang untuk minum bersama kami? Terima kasih, tapi hari ini aku tidak ada selera minum. Dia meremehkan kita ya? Perwira, jangan pergi. Hari ini kau sangat baik. Beri saudara-saudara sedikit uang ya. Kakak, aku tidak kenal kau. Dan kita belum pernah ada urusan keuangan. Kau memanfaatkan posisimu di pemerintahan. Tidak pernah mempertimbangkan kami dari desa Zu. Jika bukan karena upeti kami, dengan hak apa kau akan bertindak begitu sombong? Tuan kami menghormati kalian, para anjing resmi, bukan karena takut. Tuan kami punya koneksi di istana. Apakah dia akan takut padanya? Jangan bertele-tele, berikan uangnya. Kalian jangan kurang ajar. Sekarang lap itu. Aku bilang jilat sampai bersih. Bukan kau lap dengan lengan baju. Dengar. Jangan terlalu keterlaluan. Pukul dia. Mereka memukulinya cukup keras ya. Bunuh dia. Cepat kembali minta bala bantuan. Berhenti. Dasar penebang kayu keparat, jangan ikut campur. Tangkap mereka. Kalian akan membayarnya padaku. Terima kasih banyak pemberani telah menyelamatkanku. Perwira, dengan keterampilan sebaik itu, mengapa kau menahan perlakuan buruk para penduduk desa ini? Ceritanya panjang. Wahai pemberani, aku mengundangmu minum segelas di kedai. Baiklah, silakan.
Wahai pemberani, maafkan aku. Yang hina ini ada sesuatu ingin disampaikan. Siapa kau? Aku tidak sembunyikan apapun. Namaku Cepot. Dijuluki Kutu Genderang. Cepot? Aku lihat kau pandai memanjat tembok dan rumah. Apa yang ingin kau katakan? Pertama kau harus berjanji melepaskanku. Lepaskan kau? Wahai pemberani. Bicara. Keributan tadi, bukankah itu pamanmu? Bagaimana jika iya? Dia hanya gelandangan yang dikumpulkan Bambang. Dan diakui sebagai saudara. Tidakkah kau akan pergi memberitahu Bambang? Kau bilang kau pemberani. Sekarang kau takut? Jika bukan dia, tidak apa-apa. Jika iya, aku juga punya rencanaku. Wahai pemberani. Berani kau menghina istri kakak laki-lakiku? Aku akan bunuh kau. Wahai pemberani, jika kau tidak percaya padaku, lihat ini. Ingat, setelah pukul 10, jika ada meja dengan dupa di belakang pintu belakang, datanglah. Jika tidak ada, jangan datang. Sayang, tenanglah. Jika aku datang, akan ada seorang biksu di gang melakukan ritual. Kakak, beberapa hari yang lalu kami mengadakan upacara di rumah dan mengundang Biksu Rohmat itu. Dan istri kakak menggoda dia. Pada hari ketiga dia pergi ke kuil untuk menepati janji. Istri kakak berdandan rapi lagi. Hari-hari ini ketika kau tidak di rumah, setiap malam terdengar di gang seseorang melakukan ritual. Kedengarannya sangat aneh. Hari ini aku bangun sebelum fajar. Dan kulihat itu biksu itu dengan topi. Menyelinap keluar dari pintu belakang. Kakak, perempuan penuh nafsu seperti ini. Untuk apa kau menginginkannya? Jangan melawan, atau aku akan bunuh kau sekarang. Wahai pemberani, maafkan aku. Aku akan katakan semuanya. Cepat bicara. Untuk apa Biksu Rohmat mengirimmu? Biksu dan Murni ada hubungan. Mereka bertemu setiap malam. Dia menyuruhku melihat apakah ada meja dengan dupa sebagai tanda. Dan pada pukul 10 aku melakukan ritual untuk memanggilnya keluar. Aku sudah keluar dan kau masih mengetuk? Wahai pemberani, maafkan aku. Ini bukan urusanku. Perempuan itulah yang merayuku. Kau biksu pencuri dan perempuan keji itu.
yang menghancurkan persaudaraan kita. Bagus sekali. Mereka bilang dia perwira besar, tapi ternyata dia iblis miskin. Sialan. Aku tahu itu kau. Ayo. Kakak tanya dia sekarang. Jika jawabannya tidak benar, tangkap aku dan serahkan aku ke penguasa. Aku tidak akan berkata sepatah kata pun lagi. Apakah kau mengenali ini? Kaulah yang membunuh kakak laki-laki tertuaku. Aku akan balas dendam untuknya. Aku akan balas dendam. Persetan kau, kaulah yang membunuhnya. Bicaralah, apakah ada hubungan antara kau dan Biksu Rohmat itu atau tidak? Ya ada, lalu kenapa? Jika begitu akan kucincang kau jalang. Jika tidak, aku akan bunuh dia. Bunuh aku sekarang juga. Pergi temani senjatamu, pergi dengan saudara-saudaramu. Berhenti bicara omong kosong. Kakak laki-laki tertua. Kakak! Kakak laki-laki tertua. Kasihan sekali kakak laki-laki. Kakak laki-laki tertua. Kau mau bicara atau tidak? Bunuh aku. Kakak laki-laki tertuaku sudah mati. Apa gunanya aku hidup? Jalang. Kau mau bicara atau tidak?
Aku sudah 2 tahun menikah denganmu. Dan tidak senikmat 2 malam bersama kakak laki-laki tertuaku. Jalang! Jika aku tahu sebelumnya, akan lebih baik pergi ke Gunung Liang sejak awal. Kakak, keadaan sudah sampai titik ini. Ayo pergi sekarang. Baiklah. Ayo. Di dunia yang damai dan langit cerah ini, mereka membunuh seseorang dan pergi ke Gunung Liang? Kakak, dialah yang melihat perselingkuhan. Benar, yang hina ini adalah Cepot, si kutu genderang. Kalau begitu, apalagi kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kakak! Pertama lihat apa yang diinginkan orang ini. Apa yang kau mau? Kecuali jika kalian berdua kakak membawaku ke Gunung Liang, atau aku akan pergi melaporkan kalian ke penguasa. Melaporkan kami? Kakak! Bawa dia bersama kita ke Gunung Liang dan selesai. Kakak! Kakak, karena kita sudah memutuskan pergi ke Gunung Liang, apa salahnya membawanya? Sungguh? Sungguh. Baiklah, ayo ke Gunung Liang. Ayo! Apa kau lihat? Cepat! Tuan, cepat, lebih cepat. Tuan, kami telah menangkap mata-mata dari Gunung Liang. Bawa dia. Pergi, cepat. Bagaimana kau menangkapnya? Beraninya orang ini. Dia menyamar sebagai pengusir setan dan datang ke desa. Tapi dia tidak tahu jalan. Dia berkeliling dan jatuh ke dalam perangkap. Seseorang mengenalinya sebagai Yang Lin, macan tutul. Bagus, beri dia hadiah besar. Terima kasih, Tuan. Dengar kawan-kawan, hati-hati. Pasti masih ada mata-mata Gunung Liang di desa. Gerebek seluruh desa. Kita harus tangkap kaki tangannya. Ayo. Ayo. Ayo.
Mereka sudah lama tak ada kabar. Dua saudaraku pasti terjebak. Kudengar di keluarga Hu ada seorang pendekar wanita. Namanya Hu Sanyang, julukan tombak hijau, dan sangat terampil. Apa itu wanita itu? Siapa di antara kalian yang mau bertarung denganku? Siapa lagi? Tentu saja aku. Kalian bandit Gunung Liang? Hari ini aku akan membalas ayahku. Baik. Bagus sekali. Cantik, buat apa bertarung? Tak ada gunanya ya. Jangan bertengkar. Lebih baik kau ikut aku ke Gunung Liang. Mari jadi sepasang suami istri yang terbang bersama. Bagaimana menurutmu? Tunggu. Kau akan jadi istriku. Dan kau akan memberiku beberapa anak untuk main ya. Dari mana datangnya pria cabul ini? Ambil pedang. Nona, teknikmu bagus ya. Menghindar, menghindar. Tidak kena. Kau pengecut, kenapa tidak menyerang? Apa kau takut kalah denganku? Dan semua orang akan menertawakan. Tidak, 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 tidak. Nona, kau cantik seperti bidadari sempurna. Bagaimana mungkin aku melukaimu dengan pedang? Apa maksudku? Ya. Aku melindungi si cantik. Kau jahat. Wang Ying benar-benar playboy. Saudara Wang Ying, Saudara Wang Ying, hati-hati. Saudara, kau baik-baik saja? Saudara Wang Ying, hati-hati. Nona, apa kau serius? Tapi aku sama sekali tidak marah. Tenang, aku baik-baik saja. Nona, kemampuanmu mengesankan. Kau dan aku jodoh. Apa namanya ini? Ini namanya tanpa bertarung tak ada kenal. Ini takdir kita. Jangan bicara omong kosong. Sanyang, jangan buang waktu dengan orang ini. Cepat bunuh si cebol ini. Hai pengecut Zhu. Beraninya kau menghina sosokku yang perkasa. Aku sangat pemaaf. Dengar, jika kau berlutut dan memohon sekarang,
Mungkin aku ampuni nyawamu. Saudara Wang Ying, cepat kembali, jangan berlama-lama. Kau bukan tandingannya. Kakak, jangan khawatir. Pendekar wanita ini sudah setuju menikah denganku. Tak tahu malu, kau cari mati. Kalau mau bertarung, silakan. Aku tulus padamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Baik. Saudara-saudara, cepat pergi selamatkan Wang Ying. Saudara Kinming, cepat kembali. Kasihanilah aku. Kakak, Huarong di sini. Huarong, cepat ke depan. Ya. Hai pencuri, jangan lari. Berhenti! Bawa dia ke camp. Terima kasih. Ini sedikit oleh-oleh, terimalah. Tapi, Tidak apa. Terima kasih atas jerih payahnya. Aku akan tetap di sini berjaga. kalau begitu, aku terima dengan hormat. Terima kasih, kalian boleh pergi. Ayo pergi. Xiejian, lihat. Siapa itu? Lihat. Kau tak kenalku lagi. Aku ipar Perwira Sun. Ibuku adalah Bibi Perwira Sun. Aku tak ingat pernah melihatmu. Mungkinkah? Apa kau ipar Yuehe? Betul. Saudara ipar aku mau bilang sesuatu. Bupati telah menerima suap dari Mao. Dia ingin membunuh kalian berdua. Kalau kau tak sebut Perwira Sun tak apa. Karena kau menyebutnya, bantu aku kirim surat. Kepada siapa kalian ingin kukirim surat? Kepada sepupuku.
Dia menikah dengan Sun Sin, saudara perwira Sun. Dia dipanggil ipar Gu, harimau betina. Dia sangat kuat, bisa lawan 10 orang sendirian. Sekarang dia punya kedai di luar gerbang timur. Dia juga menyembelih sapi dan mengurus taruhan. Dia memperlakukan saudara-saudaraku dengan sangat baik. Kirimkan surat kepadanya secara diam-diam. Ceritakan apa yang terjadi pada kami. Dia pasti akan datang menyelamatkan kami. Sayang, hitung. Empat, 6, 8, 10. 15 sayang. Apa kau tak mau hidup? Berani-beraninya kau mengganggu istriku. 20 tel perak. Orang-orang ini memecahkan 10 kendi anggur, 1 meja dan 6 bangku. 20 tel sudah pas. Tuan Perwira, sungguh kejutan. Apakah Anda datang untuk minum atau berjudi? Kalau untuk berjudi, masuklah. Maaf, apakah kedai ini milik Tuan Sun? Tepat. Saya pemiliknya, Sun. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Saya Yuehe, ipar perwira Sun. Ayah. Ipar. Jadi kau ipar Yuehe? Sudah lama aku tahu kau bekerja di pemerintah kabupaten. Sayang sekali kita belum bisa bertemu. Ayo, ipar, masuklah. Mereka berdua adalah saudara-saudaraku. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka berburu seekor harimau. Tapi tuan tanah setempat bernama Mao mencurinya. Dan tak hanya itu, malah menuduh mereka sebagai pencuri. Harta mereka dirampok dan mereka dijebloskan ke penjara. Tuan tanah itu menyuap semua orang. Mereka akan segera dibunuh. Aku melihat ketidakadilan, tapi aku sendiri tak bisa menyelamatkan mereka. Di satu sisi kita kerabat, di sisi lain kesetiaan itu penting. Aku datang khusus memberi kabar ini. Jika kita tidak segera bertindak, aku khawatir mereka akan kehilangan nyawa. Kalau begitu, ipar, kembalilah dulu. Mereka sudah di penjara. Tolong jaga mereka. Aku dan istriku akan memutuskan cara menyelamatkan mereka. Nanti kami akan mencarimu. Jika kau butuh sesuatu dariku, jangan ragu untuk mengatakannya. Ipar, tolong bagikan uang perak ini pada para sipir penjara. Agar mereka menjaga kedua saudaraku. Terima kasih atas kesulitannya. Aku akan mencobanya. Tanpa izin Tuan Muda Ketiga, kalian tak bisa masuk sel. Bohong. Saya pejabat bupati. Saya datang atas perintah Tuan Bupati untuk memeriksa bandit-bandit Gunung Liang. Ya. Jika terjadi sesuatu, apa kau mau bertanggung jawab? Itu perintah tegas dari Tuan Muda Ketiga. Jika kita melanggar, kita pasti mati. Dia sedang bertempur melawan bandit Gunung Liang. Dia takut seseorang memanfaatkan untuk menyerbu penjara. Itu sebabnya dia meminta kami datang memeriksa. Tapi... Apa kau bosan hidup? Maaf Tuan Perwira, maaf. Kalau begitu, cepat buka. Baik. Tuan Perwira jangan marah, tolong tunggu sebentar. Tuan saat masuk cepat keluar. Jangan buat saya susah. Tolong. Yoho! Lihat! Dari mana datangnya perwira muda tampan ini? Apa kau datang mengantarku ke alam lain? Dengarkan aku para tahanan. Aku akan segera menangkap Song. Dan akan kubawa kalian semua ke ibu kota untuk diadili. Aku saudara Shiyong. Aku menyusup untuk memberi kalian pesan.
Baik. Beraninya kau memanggil nama saudara Song. Saudara, bagaimana kau bisa masuk? 3 putra Zhu adalah pahlawan yang tak terkalahkan. Song pasti kalah. Penasihat Wu telah menyusun rencana. Dia mengirim kami untuk menyelamatkan kalian. Lepaskan aku. Aku akan bunuh para tua Zhu itu. Besok saat sarapan, saudara Song akan menyerang dengan sekuat tenaga. Dan kami akan datang menyerbu penjara. Kalian mau keluar? Mimpi saja. Kalian akan segera dihukum mati. Tetap kuat, agar besok kita bisa bertarung dan keluar. Saudara, hati-hati. Hati-hati, saudara. Jaga diri kalian. Kalau punya nyali, kemari bunuh aku dulu. Bergerak. Baik. Saudara, hebat sekali kemampuan perwira Sun. Teknik bagus. Ikat dia. Ya. Panas. Mundur. Ayo, ayo. Perwira Sun. Sungguh pekerjaan yang penuh jasa. Terimalah. Pertama kita tangkap Xi Qian. Lalu Yang Lin dan Huang Xin. Di rumah Hu, Tombak Hijau menangkap Wang Ying. Instruktur Luan menangkap Qin Ming dan Deng Fei. Hari ini Anda menangkap Xi Xiu. Sekarang sudah 7. Jika bandit Gunung Liang berani menyerang lagi, mereka semua akan ditangkap. Tuan Zhu, pertama siapkan 7 kereta penjara. Masukkan mereka sementara. Lalu siapkan makanan enak. Jangan biarkan mereka mati kelaparan. Saat kita menangkap Song, kita akan bawa mereka semua ke ibu kota. Agar semua orang tahu dan memuji 3 putra Zhu. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, perwira. Kali ini Gunung Liang akan dilenyapkan. Lebih keras. Badanku masih gatal. Berhenti. Apa Sun Li dari Gunung Liang? Siapa itu Sun Li? Jangan pura-pura tuli. Dialah yang menangkapmu hari ini. Dia dan aku satu kelompok. Dia menangkapku dan aku akan sekelompok dengannya. Bunuh dia sekali tebas. Aku lihat kemampuanmu tak kalah dengannya. Bagaimana dia bisa menangkapmu semudah itu? Hari ini aku melakukan kesalahan. Kalau tidak, aku bisa bertarung 100 ronde dengannya. Bicara.
Apa kalian satu kelompok atau tidak? Aku akan bilang. Bicara. Kami punya lebih banyak kaki tangan. Kau mau tahu? Siapa saja? Ayahmu, dan juga Julong dan Juhu. Cepat, cepat! Ayo saudara-saudara. Cepat, cepat. Apa yang kau lakukan? Mari serbu kota. Ini dia kakekmu. Saudara-saudara cepat pergi. Saudara, ayo pergi. Sanyang, aku segera datang. Menyingkirlah. Aku harus membunuhmu.
Saudara-saudara, rumah Ju tak bisa bertahan. Mari kita ke rumah Hu. Berhenti! Saudara, aku mengecewakanmu. Jangan panggil aku saudara. Ikatan persaudaraan kita telah putus. Kemari ke aku. Bagaimana mungkin aku menangkapmu? Kau kakak laki-lakiku. Ikut aku ke Gunung Liang. Ikut aku. Meskipun aku jenderal yang kalah, aku tak menyerah. Tapi kemana lagi kau bisa pergi sekarang? Aku akan menunggumu di alam bawah. Tidak. Kenapa kalian lakukan ini? Aku Zhu Biao, biarkan aku lewat. Hu Cheng, kenapa kau menangkapku? Aku ingin menukarmu dengan adikku. Aku iparmu. Berani aku menangkap Zhu Biao untuk membawanya ke Gunung Liang milikmu. Apa yang kau lakukan? Suatu hari adikmu menangkap saudaraku. Kau kaki tangannya. Kalau tidak kau yang kubunuh, siapa lagi? Perwira Sun. Saudara Song, aku Sun Li dan para saudara memberi hormat kepada kakak. Salam saudara. Saudara-saudara, kalian telah bertempur dengan berdarah-darah. Kalian telah memberikan kontribusi besar bagi Gunung Liang. Hari ini juga berterima kasih kepada kalian semua. Silakan. Tolong. Saudara,